Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pagi hari ini berkaitan dengan masalah zuru', yaitu halaman 47. Halaman 47 masih berkaitan dengan masalah zakat, tapi zuru'. Faslun, ini suatu fasal. Wa nisabuz zuru'i wassimari, dan nisab tanam-tanaman dan buah-buahan khamsatu awsuqin, ialah 5 wasok. Wa huwa alpun wasittu mi'ati ritlin bil iraqi, yaitu 1.600 kati dengan kati negara Irak, kati Baghdad. Wa ma zada fa bi hisabihi, dan yang melebihi itu maka dengan perhitungannya. Wa fiha, dan padanya, in sukiyat bima is-samai, jika disirami dengan air hujan. Ma'is sama air langit artinya, tapi maksudnya hujan, ya. Bima is-samai, in sukiyat bima is-samai, jika disirami dengan air hujan, awis sayhi, atau dengan air kali, air sungai, ya, parit, al usru, zakatnya 1/10-nya, 10%. Zakatnya 10%. Wa in suqiyat bidal labin, dan jika diairi, ya, dengan ditimbak, timbak pakai kerekan atau ditimbak begini, pokoknya ditimbak, ya. Au nadhin, atau dengan diangkut roda, airnya tuh didorong atau ditarik, pokoknya nyiraminnya dengan seperti itu. Nisful usri, ialah separuhnya dari 1/10, 5%. Jadi kalau dengan air hujan zakatnya 10%. Tetapi jika dengan timba atau dengan roda airnya dibawa, karena dia mengeluarkan tenaga, maka zakatnya cuma 5%. Ya. Zakatnya cuma 5% jika menggunakan timba atau roda. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah kita coba melihat dalilnya, dalil daripada matan yang tadi telah kita bacakan berkaitan dengan zakat tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, wan nisabuz zuru'i wassimari, bermula nisab biji-bijian, tanam-tanaman. Bermula nisab biji-bijian
wasimari dan buah-buahan, khamsatu au sukit adalah 5 wasok. Khamsatu au sukin adalah 5 wasok. 5 wasok. Nanti ada keterangan itu, apa yang maksud dengan wasok? Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati ausukin shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat sebelum mencapai 5 wasok. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau belum sampai 5 wasok enggak perlu dikeluarkan zakat. Karena batas minimal adalah 5 wasok. Kemudian laisa fi hubbin wala tamrin shadaqatun hatta yablugha khamsata au sukit. Tidak ada zakat dalam biji dan buah-buahan sehingga mencapai 5 wasok. Jadi sekali lagi zakatnya adalah 5 wasok. Dalam riwayat Ibnu Hibam ditambahkan 1 wasok itu 60 sok. 60 sok, 1 gantang. Dulu kan mereka menimbangnya, mengukurnya dengan sok atau gantang. Jadi kalau enggak ngerti 5 wasok 50 apa? 60 gantang atau 60 sok. Apabila sudah sampai 60 sok, 1 wasak itu 60 sok, 1 wasak ya. 1 wasak itu 60 sok. Berarti kalau 5 wasak 300 sok. 300 gantang. Jadi batas minimal adalah zakatnya 5 wasak. Ibnu Hibam, ada keterangan daripada Ibu Hibam, ditambahkan 1 wasok 60 sok. Jadi kalau 1 wasok itu 60 sok dikali 5, 60 dikali 5 300 sok atau 300 gantang. Nah, kemudian wahia alpun wasitu mi'atin ritin bil Iraqi, yaitu 1600 kati Irak. 1600 kati Irak, ukuran kilogramnya adalah 715 kilogram. Susah pakai wasok, susah pakai gantang. Ya udah pakai kilogram aja yang kita paham. Iya. Yang kita paham. Jadi karena memang ini kan Imam Imam Syafi'i, yang dia memang pernah hidup di Baghdad memberikan fatwa. Dia pakai wasok dan berdasarkan hadis atau dengan sok, dengan gantang. Nah, kita yang tidak terbiasa seperti itu pakai kilogram. Jadi kira-kira kalau 5 wasok itu 715 kilogram. Iya, 5 wasok. Nah, tadi Ibnu Hibam mengatakan 1 wasok 60 sok. Ya. Berarti kalau 5 wasok 300 sok. Masih repot juga kita ngitungnya. Apalagi ditambah-tambah bil Baghdadi bil Iraqi, dengan wasoknya negeri Irak. Kayak apa wasok negeri Irak, gantangnya itu kayak apa? Dipermudah, kira-kira kalau kita jadikan kilogram, ukuran kilogramnya adalah sekitar 715 kilogram.
715 kilogram. Nah, gampang ya. Ya, kalau kilogram udah paham ya. Di desa-desa juga udah paham, di kampung udah paham, kok mau di kota lebih paham lagi. Jadi nanti kalau kita menanam tanaman yang memang berkaitan dengan zakat, jadi hitungnya kilogram saja. Kira-kira 715 kilogram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ma zada bihisabihi. Perhitungan selanjutnya menurut timbangannya. Kalau lebih ya dia tetap dihitung kelebihannya. Walaupun kelebihannya sedikit atau banyak, kelebihannya yang lebih daripada 5 wasok tetap dihitung. Wa fiha in sukiyat bima'is sama'i, dan padanya jika apabila tanaman-tanaman itu disiram air hujan, awisaihi atau banjir, sungai, ya disiram dengan sungai yang memang kita tidak perlu mengeluarkan tenaga. Ya. Jadi zakat itu kan mengeluarkan kalau air hujan tidak perlu mengeluarkan tenaga, air sungai tidak perlu mengeluarkan tenaga, maka al usuru 10%. Tapi biar air sungai itu perlu tenaga. Ya. Jadi ini kita bicara masalah airnya. Ya. Jadi zakatnya adalah 1/10. Jika airnya itu menggunakan air hujan atau air sungai. Wa in sukiyat bidulatin au nadahin, dan apabila disiram dengan timba atau kincir, nisful usyuri, zakatnya 1/20. Karena kita harus bayar tenaga yang nimba kan kudu kita hitung. Yang narik roda kudu juga kita hitung. Makanya zakatnya diperingan menjadi 1/20. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kincir atau timba adalah pengairannya dengan tenaga manusia. Yang dimaksud dengan kincir atau timba adalah pengairannya dengan menggunakan tenaga manusia, bukan dari air hujan atau sungai. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, fima saqatis sama'u wal uyunu au kana asariyah al usuru wa ma sukiya bin nadhi nisful usuri. Pada tumbuh-tumbuhan yang disiram air hujan atau air sumber atau ia mengisap dengan akarnya. Jadi akarnya nyari air sendiri, diisap tuh sama akarnya air tuh. Zakatnya 1/10, dan yang diairi dengan kincir 1/20. Ini Kanjeng Nabi yang berbicara. Intinya bahwa jika tidak mengeluarkan tenaga, maka zakatnya lebih gede, 1/10. Tapi jika mengeluarkan tenaga untuk menyiraminya, zakatnya 1/20. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fima saqatil anharu wal ghaimu al usuru, dalam tanaman yang diairi dengan sungai dan hujan zakatnya 1/10. Wa fima sukiya bisaniyati nisful usuri, dan yang diairi dengan kincir 1/20. Dan dalam riwayat Abu Daud, atau jenis tumbuhan yang hidup dalam air maka 1/10. Hidup dalam air artinya airnya kan banyak tuh tanaman juga yang hidup di dalam air, akarnya sudah ada di dalam air. Maka kalau menurut Abu Daud zakatnya adalah 1/10. Intinya kalau dia nggak memerlukan tenaga 1/10, kalau memerlukan tenaga seperti kincir, timba 1/20. Kemudian untuk buah-buahan maka zakatnya dikeluarkan apabila telah masak, udah matang, masak buahnya. Demikian pula biji-bijian ketika telah dipanen. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Al-An'am ayat 141. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Al-An'am ayat 141. Yang dimaksud dan haknya di sini adalah zakatnya. Dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, satu ketika mungkin kita hidup di lembur, di kampung misalnya gitu, kita bertani tanam-tanaman yang sesuai dengan syariat terkena zakat. Nah, zakatnya seperti itu. Sehingga kita memahami apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita akhiri, kita akan kemukakan kembali, mengulangi faslun, bermula ini satu fasal. Wa nisabuz zuru'in, dan bermula nisab biji-bijian, wasimari, dan buah-buahan. Khamsatu ausukin, adalah 5 wasok. Wahya alpun wasittu mi'ati ritlin bil iraqi, yaitu 1600 kati Irak. Wa fiha zada bihisabihi, dan perhitungan selanjutnya menurut timbangannya. Wa fiha in sukiyat dima'is samai, dan padanya apabila tanam-tanaman itu disiram air hujan, awis sahi, atau banjir sungai, al usuru, zakatnya 1/10. Zakatnya 1/10. Wa in sutiyat bidulabin, dan apabila disiram dengan timba, au nadahin, atau kincir, nisful usuri, maka zakatnya 1/20. Demikian yang bisa kita kaji. Alhamdulillah, insyaallah besok kita akan bahas masalah syarahnya, penjelasannya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.